Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini mungkin saya menjelaskan terkait materi pertemuan gue ya, karena saya belum bisa mengajar secara langsung, artinya menggunakan Google Meet ya untuk hari ini. Jadi saya melalui video. Oke, kita lanjut ke materi di pertemuan gue ya, yaitu adalah komponen learning. Di sini kita punya beberapa bagian ya dalam hal pembuatan e-learning itu sendiri. Nah, di sini untuk membangun dan mengembangkan e-learning diperlukan komponen pendukungnya, yaitu yang salah satu adalah infrastruktur ya. Jadi ketika kita membuat e-learning, dipastikan juga bahwa infrastruktur yang ingin kita buat itu adalah sudah siap. Jangan sampai kita sudah membuat sistem e-learning, tapi kita memperhatikan infrastrukturnya. Nah, di sini infrastruktur dapat berupa personal komputer, isi jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalam peralatan telekonferensi apabila kita memberikan layanan sinkronus learning melalui telekonferensi seperti yang biasa kita lakukan ya, tentunya menggunakan Google Meet atau Zoom, yaitu sebuah media untuk telekonferensi. Nah, jadi di sini kita juga perlu menyediakan hal-hal tersebut. Lalu yang kedua adalah sistem dan aplikasi e-learning. Yang salah satunya kita sedang gunakan sekarang adalah versinya, yaitu adalah Moodle. Moodle sendiri adalah aplikasi e-learning yang kita itu tinggal setting sendiri ya untuk bisa digunakan dalam hal pembelajaran. Jadi dalam penggunaan Moodle sendiri itu bisa digunakan sebagai ujian online pun bisa, untuk pembelajaran secara daring juga bisa, dan juga terutama untuk menaruh pemberkas atau arsip-arsip terkait RPS, absensi, dan penilaian. Nah, itu yang 3 bagian yang penting, karena ketika kita memulai pembelajaran diwajibkan punya aturan atau rule ya tentang RPS ini sendiri. Lalu untuk penilaian juga perlu disimpan supaya tidak lupa, karena kan kalau manual pasti lupa ya. Nah, jadi kita juga perlu membuat aplikasi e-learning ini sebagai media penilaian secara digital. Lalu yang tadi saya sebutkan yang terakhir adalah yang belum saya sebutkan ya, itu nilai absensi. Nah, kalau di absensi sendiri mungkin karena sistemnya adalah daring, jadi punya kesulitan dalam hal absensi secara jujur ya. Dalam arti gini, kita juga sudah mempelajari dan sudah merasakan bahwa penggunaan absensi ketika daring mungkin ada orang yang jujur itu lebih bagus, bahkan kita tidak ribet ya, artinya untuk memberikan informasi bahwa oke, kalian akan saya absensi dulu ya sebagai pengajar. Nah, seperti itu. Tidak perlu seperti itu kan, karena sudah bisa otomatis dari kalian sendiri. Nah, cuma dari sisi lain, dari mahasiswa sendiri juga perlu didukung dengan kejujuran. Seperti itu. Jadi ketika hal tersebut terjadi ya balik lagi itu dikondisikan untuk absensi itu, tapi paling tidak kita sudah sediakan wadahnya. Lalu ketiga adalah konten e-learning. Jadi untuk konten sendiri pasti berbeda dengan kelas offline, saya bisa bilang. Nah, ketika kelas offline mungkin kita bisa menggunakan materi-materi yang lebih interaktif, karena kita kan pasti tetap secara langsung ya, jadi tidak ada batasan. Tetapi ketika sistemnya adalah daring, nah, kita pasti terpaku oleh program. Misalkan saya belajar algoritma dan pemrograman, saya punya permasalahan terkait gimana caranya mahasiswa ini bisa melakukan programming dari jarak jauh. Nah, maka saya akan mencoba mencari compiler yang online. Nah, itu sebuah konten yang berbeda ya ketika kita menggunakannya adalah kelas offline, maka sistem atau compiler yang saya gunakan pasti sudah tertempel di komputer kampus. Nah, seperti itu. Jadi diperhatikan juga ketika kita membuat pembelajaran itu apakah memang full online atau tidak. Kalau di hybrid mungkin bisa lah, yang online itu adalah teori, tapi yang offline itu adalah full praktek. Okay. Nah, di sini teknologi pembelajaran terus berkembang, namun pada prinsipnya teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu teknologi based learning dan teknologi based web learning. Nah, bedanya apa? Kalau based learning ini prinsipnya terdiri dari audio information technology, atau bisa saja kita mencontohkannya seperti perekam suara,
atau mungkin kalau yang di kelas bahasa itu ada suara yang di direction ya, misalnya diatur supaya kita itu bisa memahami si suara ini, dan video information technology yaitu dengan menggunakan video. Tapi kalau misalkan teknologi based web learning seperti yang kita lakukan yaitu menggunakan internet, website ya. Nah kalau kita kan tadi model sendiri kan sistemnya adalah website, ini ya, website learning ya gitu. Jadi bisa dicontohkan seperti yang kita rasakan sekarang. Nah, lalu di sini mengkategorikan 3 kriteria dasar yang ada dalam e-learning, yaitu e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran dan informasi. Jadi di sini enak ya, artinya ketika kita menggunakan e-learning untuk proses pembelajaran itu pasti akan lebih mudah, terutama yang jadi pekerjaan besar untuk dosen sendiri itu adalah menilai. Nah kalau menilai sendiri kan kalau tidak ada e-learning itu dia manual ya, harus dipilih satu-satu. Nah, tetapi ketika ada sistem e-learning diharapkan penilaian itu sudah bisa langsung terbuat ya, lalu bisa dikembalikan ke mahasiswa dengan cepat. Jadi seperti kelas offline saya bisa bilang. Lalu yang ini salah ya, harusnya kedua. Yang kedua adalah e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. Nah, jadi ketika kita sudah membuat sistem e-learning, maka base yang akan kita sampaikan ke pengguna itu harus berupa online. Nah, menggunakan teknologi internet tentunya. Tapi kenapa sih harus seperti itu? Tidak bisakah dibuat desktop saja? Nah, jadi konteksnya adalah tidak semua orang menggunakan komputer. Ada juga yang menggunakan handphone. Nah, tidak semuanya pakai PC atau laptop ya. Jadi perlu disesuaikan juga dalam hal device penggunanya ini seperti apa. Lalu yang ketiga adalah e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan. Artinya ketika kita menggunakan e-learning, sistem pembelajarannya akan jadi lebih banyak ya. Misalnya kalau kalian mungkin pernah nyoba Kahoot atau mungkin pernah nyoba Quizzes, nah itu sebuah media pembelajaran yang lebih besar ranahnya daripada kita menggunakan didikte dengan oleh dosennya, kalian jawab pertanyaan di kertas. Itu sistem tradisional yang mungkin sekarang sudah perlahan ditinggalkan karena mungkin saya bisa bilang agak rumit ya ketika diterapkan kelas, makan waktu juga sih. Nah, lalu di sini mengintegrasikan 3 paradigma dalam beberapa sistem, yaitu paradigma virtual teacher resource dan dapat mengatasi keterbatasan jumlah guru yang berkualitas sehingga siswa tidak harus secara intensif memerlukan dukungan guru, karena peranan guru diambil dari sistem e-learning ini gitu. Jadi guru memang penting, tapi ketika ada e-learning, pekerjaan guru dibuat lebih mudah. Kenapa? Karena tidak perlu menyampaikan secara penuh ya. Kita membuat video tutorial seperti yang saya lakukan ini. Ini sebuah cara gitu, untuk bisa tetap kalian mendapatkan materi, tapi kalian juga saya juga tidak diam gitu. Kemudian saya membuatkan materinya juga dan menyampaikan gitu. Jadi kalian tidak hanya membacanya saja, tapi kalian juga bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan. Nah seperti itu. Tapi kan timingnya beda ya, tidak real time seperti itu. Lalu kedua adalah virtual school system yang dapat membuka peluang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Keunggulan paradigma ini daya tampung siswa tak terbatas. Siswa dapat melakukan kegiatan belajar kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja. Nah, ini yang sedang dikembangkan sekarang ya. Artinya ketika kita belajar itu diharapkan bisa di mana saja. Nah, faktor di mana saja itu kadang-kadang kan gini ya. Kalian misalkan kuliah di Bandung, atau saya bisa bilang ITB lah. Nah, kalian tuh harus ngekos. Sedangkan kos sistem sekarang itu kalian bisa kuliah di ITB Bandung tanpa harus datang ke Bandung ya. Jadi kalian bisa akses di mana saja dan kapan saja. Nah,
mau kalian sambil cuci piring atau mungkin kalian yang mau sambil bekerja yang lain, itu bisa bebas. Bahkan saat kalian di tempat tidur pun kalian bisa belajar gitu. Jadi lebih memudahkan ya dalam hal pergerakan dan akomodasi di kebiasaannya gitu. Kan kalau biasanya butuh ongkos ya untuk pergi berangkat dan pulang itu, mungkin sekarang bisa lebih diminimalisir dan lebih banyak belajar di rumah. Nah, lalu yang ketiga adalah paradigma cyber educational resource system, atau bisa dibilang .com learning resource system, merupakan pendukung kedua paradigma di atas dalam membantu akses terhadap artikel atau jurnal elektronik yang tersedia secara bebas dan gratis dalam internet. Nah, jadi di sini ketika kita pembelajaran pasti ada dosen yang menyebutkan sumber bacaan. Ketika sumber bacaan ini sudah ada nih, nah itu harus bisa diakses sama si mahasiswa atau siswanya ya. Karena apa? Karena itu sebagai link atau jaringan eksternalnya lah, saya bisa bilang, untuk mendapatkan informasi yang lain. Nah itu wajib, karena kalau tidak ada sumber bacaan, otomatis kalian tidak punya buku yang memang kalian bisa dibilang tambahan informasi lah. Jadi hanya berharap dari dosennya saja. Nah itu juga jangan ya, harus bisa fleksibel dalam hal materi, karena zamannya sudah online. Ketika zamannya sudah online, otomatis materi itu lebih mudah dibuat. Lalu di sini ada keuntungannya. Keuntungan learning itu menurut Wahono ya, tapi ini tahun lama, mungkin kalian juga bisa cari ya. Ini juga salah satu cara untuk kalian lebih membaca gitu teori-teori yang terbarukan. Tapi ini kalau menurut Wahono tahun 2005 itu bilangnya fleksibel, karena siswa dapat belajar kapan saja di mana saja dengan tipe pembelajaran yang berbeda-beda. Tentunya mahasiswa penangkapannya beda-beda ya, atau jangan mahasiswa, siswa aja itu pasti punya cara yang tersendiri untuk melakukan pembelajaran. Tidak semuanya sama. Nah, artinya apa? Secara goal wajib hukumnya mahasiswa itu bisa. Nah, maka untuk bisa itu harus seperti apa? Metodenya beda-beda kan. Jadi dengan adanya learning ini diharapkan bisa membantu pembelajaran yang berbeda-beda ini. Lalu yang kedua adalah menghemat waktu proses belajar mengajar. Nah, karena ini kan memang tidak dibatasi ya. Kalian mau malam-malam bangun, kalian mau lihat e-learning pun bisa gitu. Nggak terbatas harus jam 8 sampai jam 10 dibatasi. Itu tidak. Kalau memang sistemnya sudah di materi yang sudah disimpan di e-learning, itu mungkin lebih mudah dibacanya. Lalu yang ketiga adalah mengurangi biaya perjalanan. Nah ini sudah tadi saya sebutkan ya, karena pasti kurang, artinya mengurangi biaya pengeluaran untuk ke kampus, jadi mungkin bisa dialihkan untuk yang lain. Lalu yang keempat adalah menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan. Nah ini saya nggak paham juga, karena kan sistem pembiayaan di kampus itu berbeda-beda ya. Nah, tapi kalau dari yang dirasakan sekarang mungkin emang bisa dibilang hemat ya, karena kalian tidak perlu memberikan ongkos lebih untuk kampus atau jajan bahkan kampus, enggak seperti itu kan. Tapi memang kalian alihkan ke kota dan distrik ya, salah satu sumber dayanya. Jadi mungkin bisa dialihkannya ke hal-hal tersebut. Lalu kelima adalah menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Artinya kalian mau di Papua, mau di luar negeri, itu bisa sebenarnya. Jadi tidak terpaku oleh, misalkan kalian di Cirebon, harus di Cirebon aja. Nah, itu nggak seperti itu. Kalian boleh mau kemanapun, pasti bisa melakukan pembelajaran, asalkan tadi terhubung dengan internet. Jangan sampai ke hutan juga ya. Kalau di hutan mungkin nggak ada jaringan, di gunung aja nggak ada jaringan kan, kalau memang terlalu tinggi seperti itu. Jadi diwajibkannya boleh pergi asalkan ada jaringan internetnya. Nah, lalu melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah ini lebih diajarkannya itu adalah materi mungkin persoalannya dari dosen atau dari pengajar, tapi kalian dipacu untuk bisa menjawab persoalan tersebut secara mandiri. Kenapa harus seperti itu? Karena
sistem sekarang itu adalah pembelajaran orang dewasa. Nah, ketika pembahasannya ada pembelajaran orang dewasa, itu lebih ke arah kalian yang menemukan solusi dari persoalan tersebut. Jadi tidak hanya mendengarkan solusinya dari dosen atau pengajar juga, tapi kalian dilibatkan dan kalau bisa kalian yang memberikan solusinya itu. Nah, lalu di sini ada beberapa kelemahan e-learning juga ya, walaupun sudah dianggap banyak keuntungannya, tapi masih memiliki kelemahan, yaitu menurut Rosberg ya, itu ada beberapa, yaitu karena e-learning menggunakan teknologi informasi, tidak semua orang terutama orang yang masih awam dapat menggunakan dengan baik. Nah, mungkin ini kelemahan ya, makanya perlu ada pembimbingan secara langsung. Ketika kita menggunakan e-learning, pasti butuh yang namanya pengajaran. Jadi tidak apa-apa ketika memang harus diajarkan terlebih dahulu, yang paling tidak nantinya itu bisa dijalankan si sistem e-learning ini gitu. Lalu membuat e-learning yang interaktif dan sesuai dengan keinginan pengguna membutuhkan programming yang sulit sehingga membuatnya cukup lama. Nah, maka saya membuat modul pembelajaran yang memang lebih mudah daripada kalian membuat sistem e-learning yang sesungguhnya, karena terlalu banyak resource dan terlalu banyak waktu yang terbuang ketika kalian menggunakan pembuatannya secara penuh gitu. Jadi saya akan menunjukkan metode untuk menggunakan membuat e-learning ini jauh lebih cepat daripada yang biasanya. Lalu 3, e-learning membutuhkan infrastruktur yang baik sehingga membutuhkan biaya awal yang cukup tinggi. Nah, kalau di sini mungkin biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya cukup hanya jaringan dan domain. Nah, tapi ketika pembahasannya adalah device, nah itu mungkin memang butuh keuangan yang lebih ya. Lalu 4, tidak semua orang mau menggunakan e-learning sebagai media belajar. Kalau ini lebih cenderung karena pembiasaan yang kurang. Jadi perlu namanya pembiasaan dalam hal penggunaan media belajar ini ya. Jadi nggak apa-apa misalkan di awal kalian sudah buat dan kurang diterima oleh beberapa pengajar, itu is okay, nggak jadi masalah. Tapi perlahan nanti bisa untuk diterapkan. Nah, di sini ada penjelasan terkait distance learning, yaitu pendidikan jarak jauh ya, atau pembelajaran jarak jauh. Adalah bidang pendidikan yang berfokus pada teknologi dan desain sistem instruksional yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada para siswa yang tidak secara fisik di situs di kelas tradisional atau di kampus. Nah, ini lebih cenderungnya sistem pembelajaran yang yaitu yang tadi saya sebutkan ya, bisa di mana saja. Misalkan kaliannya ada pekerjaan ke Malaysia, nah, tapi kalian belum lulus, nah, itu masih bisa melakukan pembelajaran. Jadi disebut sebagai distance learning. Nah, lalu di sini ada beberapa manfaatnya ketika kalian melakukan distance learning ini ya, yaitu memperluas akses. Artinya pendidikan jarak jauh dapat mencapai terlayani populasi siswa yang tidak dapat mengikuti sekolah yang menawarkan pelayanan pendidikan yang mereka inginkan gitu ya. Mungkin karena mereka tinggal terlalu jauh. Nah, jadi di sini lebih memudahkan untuk akses ya, walaupun mereka di hutan atau mungkin melewati hutan, asalkan ada jaringan maka lebih mudah untuk pembelajarannya. Lalu pengurangan biaya tadi juga sudah dijelaskan sedikit ya, terkait tidak perlu adanya ongkos ke kampus atau harus datang ke tempat belajarnya gitu. Jadi bisa secara langsung di rumah. Lalu beradaptasi dengan teknologi baru dan lingkungan. Nah, kalau di sini institusi pendidikan dapat mengadopsi pendidikan jarak jauh sebagai sarana untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam teknologi yang digunakan. Nah, jadi tetap ketika kita sudah berada di area teknologi yang lebih baik daripada zaman dulu, nah, kita juga wajib membuat suatu media pembelajaran yang lebih baik tentunya ya. Karena di sini ranahnya adalah pendidikan, jadi mau tidak mau kita harus bisa membantu lah di ranah pendidikan ini supaya lebih baik. Di sini ada sebutan lain ya,
e-learning atau internet learning. Jadi ada istilah-istilah yang didasarkan dari berbagai alasan ya kenapa disebutnya dengan e-learning ini. E-learning ini tidak hanya sebatas internet saja sebagai media pembelajaran, namun juga melibatkan media elektronik lainnya. Nah, artinya bisa juga kalian ini menggunakan media seperti Quizzes, Kahoot dan sebagainya. Itu juga media elektronik ya, bukan media pembelajaran. Kenapa? Karena untuk Quizzes sendiri dalamnya hanya bisa menyampaikan quiz. Yang lebih umumnya adalah itu. Walaupun memang kalian bisa menggunakan Quizzes untuk presentasi, tapi masih sulit ya untuk digunakannya karena tidak ada animasi dan sebagainya, itu tidak masuk ke Quizzes. Sedangkan kalau misalkan kalian tetap menggunakan PowerPoint tapi harus di online kan, nah jadi tetap aja harus masuk ke ranah e-learning seperti itu. Lalu penyempitan makna istilah e-learning hanya mengacu pada pembelajaran menggunakan sarana internet. Hal ini bisa diamati dari pengertian yang disampaikan oleh banyak pakar. Nah, artinya karena base-nya adalah elektronik learning, jadi bukan internet learning sebenarnya, seharusnya adalah electronic learning. Kenapa? Karena banyak media elektronik yang bisa dipakai untuk pembelajaran, bukan hanya dari internet saja. Lalu istilah e-learning dapat memberi batasan yang lebih jelas antara pembelajaran dengan media elektronik dan pembelajaran dengan media internet, seperti itu ya. Lalu 4, internet mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan dengan elektronik lainnya. Nah, kelebihannya mungkin bisa nanti dibaca ya karena lumayan banyak. Jadi kesimpulannya ya, semua hal yang bisa digunakan untuk pembelajaran secara elektronik itu pasti disebutnya dengan e-learning. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya ya. Nah, jadi di sini juga ada beberapa fitur ya yang disebut oleh Mayer. Fitur-fitur e-learning yaitu 1, konten yang relevan dengan tujuan belajar. 2, menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk membantu belajar. 3, menggunakan elemen media seperti kalimat atau gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Nah, ini untuk ya membantu ya. Kadang tidak selamanya presentasi itu harus bentuknya itu teks. Jadi bisa kalian tambahkan diagram, tambahkan gambar yang mewakili maksud dan tujuan materinya ini. Jadi kalau bisa diolah seefektif dan semenarik mungkin ketika ingin menyampaikan pembelajaran. Jangan sampai ya hanya sebatas teks saja. Kalau hanya sebatas teks saja mungkin akan bosan ya. Lalu yang keempat, pembelajaran dapat secara langsung dengan dengan instruktur, yaitu sinkronus ataupun belajar secara individu asinkronus. Nah, kalau asinkronus ya bisa menggunakan Moodle ya, atau mungkin Classroom itu juga salah satu media asinkronus. Nah, kalau yang dengan instruktur berarti kan harus ini ya, menggunakan conference, berarti harus menggunakan Zoom atau mungkin Google Meet sebagai medianya. Lalu kelima adalah membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Nah, kalau ini lebih terbarukan ya, artinya dalam hal penyampaian materi untuk belajar itu sudah berkembang, artinya bisa menggunakan apa saja untuk penyampaian materinya. Nah, di sini ada e-learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. E-learning bukan aktivitas individu saja, tetapi juga mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. Nah, artinya ketika kita sudah membuat sistem e-learning itu diharapkan sudah bisa yang disebut dengan intinya adalah materi yang sudah dibuat juga harus bisa dibuat sebagai masalah kelompok. Jangan sampai kalian bikin materi tapi hanya untuk individual saja, tapi diharapkan bisa diskusi. Nah, jadi kehidupan diskusinya itu tetap muncul bahkan ya, karena tidak terlihat wajah ya. Kadang-kadang kalau orang melihat wajah bersama itu malah jadinya kaku ya, kita bisa
full dalam hal diskusi. Nah, sedangkan kalau dengan diskusi di e-learning kalian bebas mengetikkan apa saja gitu. Jadi tidak ada tanggapan yang mungkin dari ini ya, dari gestur tubuh seseorang. Jadi lebih mudah menurut saya. Oke, ini membawa pembelajaran kepada pelajar, bukan pelajar ke pembelajaran. Nah, bentuk pembelajaran tradisional bahwa pelajar harus pergi keluar untuk mencari pembelajaran mereka sendiri. Sedangkan model e-learning disebut juga full model of learning. Ini menurut Knight ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian yang mencari persoalan dan kalau bisa kalian yang mencari solusinya gitu. Nah, tapi ketika stuck nih kalian tidak menemukan solusi, nah kalian bisa bertanya kepada pengajar. Nah, jadi jangan sampai pembelajaran itu hanya terpaku oleh pengajarnya saja, tapi kalian justru yang membuat pembelajaran itu hidup dengan cara ya punya masalah kalian sampaikan gitu ke pengajarnya ini supaya bisa dibahas bareng-bareng. Ini karena juga ada gambarnya terkait full model of learning, kurang lebih seperti ini bentuknya. Lalu di sini tadi sudah ya untuk video learning sudah dibahas. Mungkin untuk materinya saya bisa sampaikan cukup sampai di sini ya. Nah, tapi saya ada tugas sedikit, yaitu silahkan dibuat ini tugas individu. Silahkan buat pengertian, bukan pengertian, tanggapan kalian tentang sistem e-learning yang ada saat ini dan apa yang kalian harapkan pada sistem e-learning yang akan datang. Dibuat di forum ya, saya sudah buatkan forum untuk diskusinya Q&A. Kalian bisa share di e-learning kampus dan nanti saya cek untuk diskusinya seperti apa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.